قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح، ثم يقولون نحن قاومنا. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membagikan bagaimana ketika seorang presiden Palestina yaitu Pak Mahmud Abbas mengungkap kelakuan para pemimpin Hamas. Yang pertama sekali nanti saya akan putarkan kepada kita sesuai dengan bahasa yang disampaikan oleh Pak Mahmud Abbas, dan kemudian setelahnya saya akan berusaha untuk menerjemahkan kepada kita semua. Mari kita akan saksikan saja videonya dari awal sampai selesainya. Presiden Palestina ungkap kelakuan parah pemimpin Hamas. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا، قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة. إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير. حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية. قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح، ثم يقولون نحن قاومنا. Dan sekarang saya akan coba membacakan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini dia teman-teman ya. Waktu agresi terjadi ya, pemimpin Hamas di Gaza dan seluruh dunia mengatakan bahwa kami tidak peduli Gaza dihapuskan ataupun dihancurkan. Ini dari Hamas ya. Mereka yaitu Hamas tidak peduli jika Gaza dimusnahkan ataupun dihancurkan ya. Yang mereka pedulikan adalah hanyalah gerakan Hamas harus tetap selalu eksis ya. Dan mereka Hamas mengatakan ini hayyeh dan masal ya, bahwa kami tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Bahkan Mas'al mengatakan di sini dia, apa yang terjadi di Gaza tidak signifikan dan tidak juga mempengaruhi kami, yaitu Hamas tentunya teman-teman ya, bukan organisasi yang lain tapi Hamas ya. Oke, lalu kemudian kita akan tunggu saja mana dia. Nah ini dia, dan mereka mengatakan gerakan Hamas tetap hidup dan baik. Wow. Ini memang Hamas luar biasa ya. Ini adalah waktunya ribuan martir dari antara rakyat kami. Ribuan martir dari antara rakyat kami, ribuan yang terluka dari rakyat Gaza, dan 10.000 rumah yang dihancurkan ya. Sampai hari ini ada 100.000 rakyat Palestina di Gaza yang kehilangan tempat tinggal. 100.000 teman-teman ya. Ini juga jumlah yang sangat luar biasa, dan gerakan Hamas masih tetap hidup dan akan baik-baik saja. Kelompok Hamas bersembunyi di balik kubah masjid. Lalu kemudian pemimpin Hamas menyampaikan, dan saya katakan ini untuk pertama kalinya, pemimpin Hamas melarikan diri ke Sinai atau Mesir dengan naik ambulans ya, dan meninggalkan warga Gaza sendirian. Lalu Hamas menyatakan mereka melakukan perlawanan. Dan di sini saya akan membacakan juga kepada kita berita terbaru ya terkait konflik Israel dan Hamas. Ini dia, saya bacakan pernyataan dari Mahmud Abbas beberapa waktu yang lalu. Pernyataan Mahmud Abbas soal Hamas tidak mewakili Palestina direvisi. Wow, bagaimana ini? Ini dari Detik News lagi teman-temannya. Direvisi bagaimana lagi-lagi ini? Kok bisa begitu ya? Oke, saya akan bacakan saja di sini.
Pernyataan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas soal Hamas sebelumnya dirilis oleh kantor berita Palestina yaitu WFA pada Minggu 15 Oktober 2023. Dikatakan WFA melaporkan bahwa Abbas mengatakan kebijakan dan tindakan Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Dalam laporan itu Abbas juga menegaskan bahwa satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina adalah Organisasi Pembebasan Palestina yaitu PLO, bukan Hamas. Oke. Lalu berikutnya, menurut WAFA, pernyataan Abbas tersebut disampaikan saat melakukan panggilan telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Minggu 15 Oktober. Presiden menegaskan penolakannya terhadap pembunuhan warga sipil di kedua pihak dan menyerukan pembebasan warga sipil dan tahanan di kedua pihak ya. Oke, lalu berikutnya kita akan coba lihat saja. Namun pernyataan Mahmud Abbas yang dipublikasikan WAFA itu di situsnya kemudian dihapus dan direvisi menjadi Presiden menekankan bahwa kebijakan, program dan keputusan PLO mewakili rakyat Palestina sebagai satu-satunya perwakilan sah mereka dan bukan kebijakan dari organisasi lain. Jadi saya pikir pun sama aja teman-temannya. Jadi tetap aja bahwa yang dipandang resmi atau dipandang sah oleh Presiden Palestina itu adalah hanya PLO, bukan organisasi lain. Dan saya pikir ya termasuk aja kelompok Hamas ini teman-temannya tentunya lah. Lalu berikutnya dikatakan di sini Mahmud Abbas adalah pemimpin faksi Fatah di dalam PLO yang berselisih dengan Hamas sejak 2007. Ya, ketika itu Hamas merebut kekuasaan di jalur Gaza dan mengusir faksi Fatah dalam bentrokan bersenjata. Lalu kemudian Hamas dideklarasikan sebagai kelompok teror antara lain oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga Israel. Oke, lalu saya akan bacakan saja ini dari UNRWA. 1 juta warga Gaza telah mengungsi dalam sepekan terakhir. Badan PBB yang bertugas membantu pengungsi Palestina, UNRWA, melaporkan sudah ada 1 juta penduduk Gaza yang mengungsi sejak perang Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Ya, lalu kemudian dikatakan Direktur Komunikasi UNRWA, Juliet Taumo, dalam keterangannya kepada DW pada Minggu 15 Oktober yang menyebut bahwa para pengungsi tersebut telah berpindah ke seluruh jalur Gaza. Lalu kemudian sementara dalam wawancara kepada kantor berita Prancis AFP, Taumo menyebut bahwa jumlah pengungsi masih berpotensi naik karena warga masih terus meninggalkan rumah mereka. Sebagai bagian dari persiapan serangan darat, Israel sebelumnya telah mendesak sekitar 2,3 juta warga Gaza untuk pindah ke selatan keluar dari kota Gaza. Betul sekali teman-temannya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi ya menjelang siang. Lalu di sini ini dia, rakyat Gaza bukan musuh kami. Kita akan coba lihat. Dalam wawancara kepada DW, juru bicara militer Israel IDF yaitu Peter Lerner mengatakan bahwa tujuan militer Israel di jalur Gaza adalah untuk menghancurkan infrastruktur Hamas ya. Seraya menambahkan rakyat Gaza bukanlah musuh kami. Oke, luar biasa sekali teman-temannya. Lalu dikatakan instruksi kami kepada masyarakat Gaza untuk pindah ke selatan adalah upaya kemanusiaan untuk menjaga mereka dari bahaya. Ini adalah cara kami untuk membedakan teroris dan non-kombatan, kata Lerner merujuk pada perintah evakuasi warga sipil di Gaza Utara. Lalu kemudian di sini dikatakan Hamas telah memanfaatkan infrastruktur sipil. Mereka menempatkan drone dengan bahan peledak di atas rumah ya, di atap rumah. Mereka yang menempatkan roket di ruang bawah tanah gedung-gedung tinggi. Mereka mengoperasikan posisi komando dan kontrol dari infrastruktur publik, lanjut Lerner. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa rakyat Gaza perlu bergerak dan saya sangat senang mereka mendengarkan kami karena mereka seperti yang kita lihat selama beberapa hari terakhir, Hamas berusaha mencegah warga mengungsi dari tempat yang akan menjadi zona konflik kami, tempat operasi kami tambahnya. Dan terakhir ini dia, Hamas di sisi lain telah membantah pernyataan tersebut. Perintah evakuasi yang dikeluarkan IDF ini sebelumnya juga dikritik kelompok-kelompok HAM dan organisasi bantuan kemanusiaan sebagai hal yang tidak praktis dan tidak mungkin. Dari situs Detik News ya, ini dia dengan judul berita Presiden Palestina minta Macron hentikan serangan Israel di Gaza. Ini ya pada hari Rabu yang lalu teman-temannya. Ini dia Pak Presiden Palestina Mahmud Abbas ya. Lalu dikatakan ya, Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghentikan serangan Israel saat mereka memerangi Hamas di jalur Gaza. Keduanya melakukan pertemuan di Ramallah, tepi barat Palestina. Ini dia, kami mendesak Anda, Presiden Macron, untuk menghentikan agresi ini, kata Abbas dilansir dari AFP pada hari Rabu 25 Oktober lalu ya. Lalu kemudian Mahmud mengutuk keras serangan udara Israel yang menurutnya membunuh warga sipil tak berdosa dengan cara yang biadab
Mahmud mengatakan Israel dan negara-negara pendukungnya bertanggung jawab atas konflik tersebut. Nah, ini sepertinya berbanding terbalik teman-teman ya dengan apa yang tadi saya sudah bagikan kepada kita semua. Padahal sebenarnya pada waktu yang lalu Presiden Palestina ini juga sudah menyampaikan bahwa Hamas ini adalah tidak mewakili warga Palestina pada umumnya, tapi ini mungkin karena bisa jadi mungkin saja karena memang sudah banyak juga warga sipil yang menjadi korban ya di saat serangan-serangan udara yang dilakukan oleh Israel. Kemudian Macron mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada yang bisa membenarkan penderitaan warga sipil di wilayah Palestina sejak serangan 7 Oktober terhadap Israel. Sebelumnya di Yerusalem, Macron membela hak Israel untuk mempertahankan diri melawan terorisme Hamas ya. Betul sekali teman-teman ya. Lalu kemudian dikatakan tidak akan ada perdamaian yang berkelanjutan jika tidak ada pengakuan atas hak sah rakyat Palestina untuk memiliki wilayah dan hak milik, kata Macron. Wah. Dan terakhir, tidak akan ada perdamaian yang berkelanjutan ya jika tidak ada pengakuan yang jelas dari rakyat Palestina dan otoritas mereka terhadap negara Israel dan pentingnya keberadaan dan keamanan tambahnya.